Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya kita telah memasuki puasa hari yang terakhir, hari yang ketujuh. Betapa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kita. Ya, ayo kita doa sama-sama. Allah Bapa Roh Kudus, betapa kami bersyukur kepadamu buat rahmat kasih Tuhan yang selalu baru buat setiap kami. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami bersorak-sorai di dalam-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih-Mu yang selalu Kau berikan bagi kami, all package. Semua baru, semua fresh. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami boleh memasuki hari puasa yang ketujuh, hari yang terakhir Tuhan. Kami percaya kepadamu. Tuhan, Kau sudah memulihkan keadaan kami. Tuhan sudah mengenapi janjinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, buat kami mendengar pagi hari ini. Buat kami paham pagi hari ini Tuhan bicara apa, tuntun setiap langkah kami. Kami percaya waktu kami berdoa, waktu kami meninggikan Tuhan, waktu kami mengagungkan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan saat hidup pagi hari ini dalam kuasa tangan Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus baik, Tuhan Yesus baik ya. Tanpa kita sadari, kita sudah memasuki hari yang ketujuh, hari yang terakhir. 7 hari kita berdoa, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Katakan amin, saudara ya. Oleh karena kasih-Nya, kita kuat, kita sehat, kita bersuka cita atas anugerah-Nya. Ya, yuk buka kitabnya saudara di Kisah 1, ya, Kisah pasal 1, mulai dari ayat yang ke-6. Kita belajar 6, 7, dan 8 ya. Kita belajar 3 ayat ini dari Kisah Para Rasul yang pertama. Ayo kita baca sama-sama. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sampai di sini dulu. Coba perhatikan saudara. Maka bertanyalah mereka, ya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, dengar baik. Apa sih Tuhan yang tidak bisa lakukan dalam hidup kita? Mereka ingin ada pemulihan dalam kerajaan Israel. Apa yang engkau ingin Tuhan pulihkan dalam hidupmu? Tuhan, aku rindu ada pemulihan dalam keluarga. Tuhan, aku rindu ada pemulihan secara keuangan. Tuhan, aku rindu ada pemulihan dalam secara kesehatan. Tuhan, aku rindu. Waktu kita menyampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan pasti jawabnya, iya, aku mau. Ya, Tuhan itu senantiasa suka kepada pemulihan. Tetapi, nah, ada tetapinya. Tuhan, harus kita tahu dulu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Pahami itu dulu. Karena untuk kita minta tolong sama Tuhan, harus adanya hubungan. Ya, relationship dengan Tuhan itu harus dibangun tiap-tiap hari. Ambil hatinya Tuhan. Kasihi Tuhan. Cintai Tuhan. Senengin hati Tuhan. Senengin saudara, senengin hatinya Tuhan. Untuk kita bisa mengambil hati Tuhan, kita perlu nyenengin hati Tuhan, kita perlu mengagungkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, loh Bu, berarti Tuhan haus penghormatan. Berarti Tuhan itu maunya kita mengagungkan Dia. Dia raja di atas segala raja. Kalau kita nggak mengagungkan Tuhan, kita mengagungkan persoalan kita. Kita bisa mengagungkan iblis. Apa bahaya, saudara? Dia raja di atas segala raja. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dasarnya harus tahu dulu buat apa ada Tuhan Yesus. Bahkan Yesus lahir, Dia dipakai oleh Roh Kudus untuk mengajar kita, menuntun kita, mendidik kita, sampai Yesus harus mati di kayu salib, mengalami kematian, mengalami penyiksaan, kemudian Dia bangkit untuk menebus dosa kita. Itu harus kita tahu. Harus tahu di tahap itu. Makanya nggak tepat kalau kita mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan kondisi saya. Engkau tidak mengenal siapa Yesus.
Jadi pahami bahwa ketika kita bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaanku? Maukah Engkau memulihkan sakit penyakitku, Tuhan? Maukah Engkau lakukan ini kepadaku? Nah, harus tahu saudara ya, bahwa ini terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin. Jawab Tuhan demikian, perhatikan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kapan hari itu ada orang konseling sama saya tanya begini, Bu Kety, sampai kapan ya penderitaan ini akan segera berakhir? Tuhan katakan begini saudara, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang perlu kita latihan adalah menikmati proses yang ada. Menikmati proses yang ada. Bu Kety nggak semudah itu menikmati proses. Yaitu makanya kita itu harus jadi murid. Anda dan saya statusnya harus jadi murid. Murid itu mendengar. Murid itu belajar. Sewaktu kita diproses, jangan khawatir saudara. Saya juga diproses oleh Tuhan. Saya juga mengalami pengajaran. Saya juga dididik oleh Tuhan. Saya juga diproses. Saya juga mengalami kehancuran. Saya juga mengalami satu tekanan kehidupan. Podo sama. Oleh sebab itu, lihat. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Kita cukup bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dalam hidupku? Apa yang Kau mau Tuhan? Berbicaralah Tuhan di situasi-situasi yang aku mengalami kehancuran ini. Berbicaralah ya Tuhan. Untuk keadaan-keadaan yang aku gak paham ini Tuhan. Berbicaralah. Nah, open your heart. Open your mind. Buka hatimu. Buka pikiranmu. Izinkan Tuhan mengajar kehidupan kita. Sewaktu kita sakit. Sewaktu engkau ditipu sama orang. Izinkan Tuhan mengajar kita. Waktu utangmu begitu banyak banget. Engkau mengalami tekanan kehidupan. Izinkan Tuhan mengajar saudara. Mengajar kita semua. Saya juga punya pengalaman. Banyak utang saudara. Tuhan mengajar saya waktu apa? Debt collector datang. Aduh, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya penuh ketakutan. Waktu dikejar debt collector. Waktu saya ketakutan. Waktu saya tidak berdaya, duitnya nggak ada. Disitulah Tuhan mengajar. Apa yang Tuhan ajarkan? Nah, lihat ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan tetapkan kepada kita semua. Untuk apa toh? Jadi murid. Makanya waktu saya punya banyak utang, saya memposisikan diri sebagai murid. Supaya agenda Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Masing-masing daripada kita itu punya destiny ilahi. Tuhan punya rencana indah bagi masing-masing Bapak Ibu Saudara semuanya. Buat saya, buat Anda semua. Jadi waktu contoh kasus. Ketika saya terlilit utang, yaitu 10-an tahun yang lalu saudara ya. Apa yang Tuhan ajarkan? Itu adalah masa dan waktu. Itu adalah masa dan waktu saya harus berdiam diri. Saya harus jadi murid. Itu adalah masa dan waktu saya mendengar suara Tuhan. Masa dan waktu itu bicara tentang pembelajaran. Itu bicara tentang perubahan hidup. Jadi ketika kita diproses oleh Tuhan, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang dididik oleh Tuhan, banyaklah mendengar. Jadi waktu saya kepepet, waktu saya nggak punya uang, waktu saya dikejar-kejar debt collector, posisi saya adalah sebagai seorang murid. Apa yang Tuhan ajarkan? Mengucap syukur. Apa yang Tuhan ajarkan? Saya harus berdiam diri. Saya harus berhemat. Saya harus belajar untuk mengelola keuangan dengan benar. Itu belajar. Belajar untuk ngerem perkataan. Belajar untuk tidak kecewa. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk bisa melepaskan berkat bagi orang-orang yang meninggalkan kita, yang menipu kita, yang menghancurkan kita. Masa dan waktu itu dipakai untuk belajar. Tema kita pagi hari ini adalah menerima kuasa daripada Roh Kudus.
Orang-orang yang melakukan doa, pujian penyembahan, dan melakukan doa puasa, pasti akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Otomatis akan terima, saudara. Otomatis akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Makanya ini adalah masa dan waktu Anda dan saya mengalami satu pembelajaran daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Mengalami satu pembelajaran daripada Tuhan. Makanya ini waktunya belajar. Tetapi, perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kamu ini siapa? Kamu ini adalah Anda dan saya. Anda dan saya akan menerima kuasa. Kalau, perhatikan. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi kalau misalkan diikuti dengan kata kalau, berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nggak semua orang terima kuasa Roh Kudus. Loh, kenapa, Bu? Kok tidak semua orang terima kuasa Roh Kudus? Ada syarat dan ketentuan. Itulah pentingnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak sembarangan memberikan kuasanya kepada orang sombong, kepada orang pemarah, kepada orang yang banyak luka, kepada orang yang nggak mau bersyukur, nggak mau berlatih, nggak mau beribadah dengan benar. Tuhan tidak mau memberikan sembarangan kepada orang kuasanya. Jadi, Roh Kudus akan turun atas kita. Kita akan terima dari kuasa daripada Roh Kudus itu pada saat apa? Ayat yang ke-7 tadi. Masa dan waktu untuk berdiam diri, untuk jadi murid, untuk mau dididik, untuk mau dibentuk. Nah, banyak orang dididik, dibentuk, itu justru pada waktu proses. Waktu Anda mungkin bangkrut, Anda ditipu orang, duitmu dibawa lari sama orang. Tuhan tidak mempermasalahkan engkau jatuh dalam dosa. Tuhan juga tidak mempermasalahkan engkau melakukan kesalahan di masa lampau. Yang terpenting sekarang adalah berbalik kepada kasih mula-mulanya Tuhan, memulai hidup yang baru dengan Tuhan, itu masa dan waktu, di mana kita mulai memberhambakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Tapi udah kepepet, Bu, rasa-rasanya udah gak kuat. Justru kepepet dan tidak kuat itu adalah masa dan waktu untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saya bisa terlepas dari utang tahunan? Karena duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saya belajar bagaimana bersyukur, belajar bagaimana mengelola berkat dengan benar, belajar bagaimana mempertahankan diri dengan berkat yang ada. Makanya saya puluhan tahun udah nggak punya utang, saudara. Keinginan untuk berutang udah nggak bisa. Karena udah dididik Tuhan, udah diajar sama Tuhan. Nggak gampang sekarang utang-utang itu nggak gampang. Belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong ya sudah, ya nggak usah melakukan apa-apa. Nggak gampang untuk udahlah utangan dulu, udahlah pakai kartu kredit ini dulu. Nggak gampang, karena sudah dididik. Itulah pentingnya waktu diproses, itu adalah masa dan waktu. Itu adalah diproses, kita diajar, kita mendengar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi penting sekali kita menerima namanya pengurapan. Kemarin kita kan sudah belajar tentang pengurapan, toh. Bagaimana Raja Daud mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Daud suka sekali memuji dan menyembah Tuhan. Makanya orang-orang yang diurapi Tuhan selalu dapat serangan banyak sama iblis. Udah doa loh, Bu, tapi kok makin susah, puji Tuhan. Sudah doa, Bu, udah melakukan doa puasa, tapi keadaan makin berat, puji Tuhan. Artinya iblis tidak suka kamu doa. Iblis tidak suka kamu puasa. Beberapa waktu yang lalu orang DM sama saya, Bu, wah melakukan doa puasa makin-makin ya, Bu. Makin-makin tekanannya begitu besar. Katakan haleluya. Engkau doa, engkau berpuasa, tekanannya makin besar. Haleluya. Kuasa daripada Roh Kudus. Perhatikan ya saat itu yang kemarin. Waktu Daud menerima pengurapan, bangsa Filistinnya apa? Melakukan serangan. Bangsa Israel berusaha membawa
Daud untuk masuk kemana? Untuk masuk ke dalam situasi yang disebut dengan lembah. Lembah Refaim bicara tentang apa kemarin? Raksasa. Bicara tentang apa? Kematian. Iblis tidak suka pada orang yang diurapi. Pengurapan itu yang membuat kita tenang. Pengurapan itu yang membuat kita mengandalkan Tuhan. Pengurapan itu yang membuat kita menanti-nantikan Tuhan. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, memangnya keadaan langsung berubah enak? Kan enggak toh? Bagaimana caranya jalan, bagaimana caranya engkau mengucap syukur, bagaimana caranya engkau minta kuasa daripada Tuhan. Ketemu sama Laut Teberau, ketemu sama Laut Merah, ketemu sama Sungai Yordan, ketemu sama tembok Yeriko, ketemu sama bangsa Filistin, ketemu sama pasukannya Fir'aun, nggak ada makanan, kemudian ada panas, ada situasi-situasi kering, nggak ada air, semuanya pahit. Ketemu dengan semuanya itu. Karena apa? Lagi masa dan proses itu lagi diproses sama Tuhan untuk jadi murid. Jadi waktu kita mengalami tekanan kehidupan, kita lagi dimuridin sama Tuhan. Jangan teriak-teriak, saudara. Anda dan saya sedang dimuridkan sama Tuhan. Ayo ngomong pada diri sendiri. Aku lagi dimuridin sama Tuhan. Ya, lagi dimuridin sama Tuhan. Kalau tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi syaratnya adalah untuk setiap doa, Anda dan saya kalau mau berdoa harus ada kuasa daripada Roh Kudus. Jangan cuma, Tuhan, aku berdoa supaya aku cepat sembuh, aku sakit Tuhan, aku minta sembuh. Kuasa daripada Roh Kudus itu harus turun sama kita. Amin. Harus turun sama kita. Waktu kuasa Tuhan itu turun, perkataan kita powerful, kita nggak gampang negative thinking. Kita nggak gampang perkataan kita negatif. Nggak gampang untuk marah-marah sama Tuhan, nggak gampang untuk kecewa sama Tuhan. No. Ya, kita menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Roh Kudus biarkan turun atas kita. Syarat dan ketentuannya apa? Masa dan waktu sekarang ini, masa di mana kita jadi murid. Tekanannya apa? Gak usah rewel. Tekananmu apa? Tuhan ngerti, gak usah rewel. Gak usah mbok pamerke semua kesedihan hatimu itu, gak usah mbok pamerke. Tuhan tahu engkau lemah, Tuhan tahu engkau gak berdaya, Tuhan tahu engkau gak berkekuatan. Ngerti, saudara. Ngerti. Tuhan tahu engkau gak berdaya, ngerti. Tapi waktu engkau gak berdaya, waktu engkau gak sanggup, waktu engkau udah habis-habisan, itu adalah masa dan waktu berdiam diri, dimuridin sama Tuhan. Engkau mendengarkan suara Tuhan, kemudian Roh Kudus turun atasmu. Itu loh. Jadi Roh Kudus turun atas kita justru waktu kita berada di lembah, waktu kita berada di gunung, waktu kita menghadapi satu situasi yang tidak menyenangkan, kuasa Tuhan jadinya sempurna. Amin. Ya. Jadi waktu prosesnya itu menyakitkan, Tuhan, aku sakit. Aku ditinggalin Tuhan. Aku gak berdaya Tuhan. Aku gak berkekuatan Tuhan. Biarkan kuasa itu turun atasmu. Daud gak bisa ngalahin bangsa Filistin, saudara, kalau tanpa pengurapan. Yusuf gak ucuk-ucuk jadi penguasa Mesir kalau dia gak ada pengurapan. Anda dan saya tidak akan pernah mengalami mujizat apapun kalau tidak ada pengurapan. Karena pengurapan itu bicara tentang perkenanan, saudara. Bagaimana caranya kita mendapatkan perkenanan? Pada masa dan waktu itu, ayat yang ke-7 tadi itu, pada masa dan waktu itu, kita lagi duduk diam. Engkau yang sakit, bereskan hatimu terlebih dahulu. Engkau yang berbeban berat, bereskan hatimu. Engkau terluka dengan siapa? Engkau ditipu oleh siapa? Engkau disakiti oleh siapa? Lepaskan berkat. Lepaskan pengampunan. Biarkan hatimu dibersihkan sama Tuhan. Waktu kita mengampuni kesalahan orang, kita tuh lagi dibersihkan, saudara, hati kita. Dari apa toh? Dari kepahitan itu loh. Tahu empedu kan? Empedu itu
Kok empedu tuh, salah. Sorry, maaf. Tahu ampela? Ampela ayam sebelum dibersihkan kan isinya kotoran kan. Coba aja. Ampela itu nggak usah dibuka, langsung buat masak. Anda doyan nggak makan? Nggak doyan kan? Karena itu isinya kotoran. Sama. Apakah kita mau menikmati kehidupan dengan penuh kotoran? Pahit terus. Ampela akan menjadi sate yang enak, akan menjadi tumisan yang enak kalau dibuka dulu, dibersihkan itu semua kotoran. Akan menjadi makanan yang nikmat waktu sudah bersih. Kita juga akan dibereskan Tuhan. Supaya hidup kita berguna buat orang. Karena kan ini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Kita itu tidak akan pernah bisa bersaksi pada siapapun. Kita nggak akan bisa memenangkan siapapun kalau banyak kotoran dalam hidup kita. Contohnya kayak ampela tadi. Siapa mau makan ampela penuh dengan kotoran? Kan harus dibersihkan. Bagaimana Roh Kudus akan menguasai hidup kita kalau kitanya banyak sampah, banyak kotoran, banyak luka, banyak kepahitan, perilaku jahat, tontonan film porno, pacaran tidak kudus, pernikahannya diobok-obok dengan segala bentuk perselingkuhan. Perlu namanya pemberesan, dibersihkan. Tapi saya seperti ini karena dilukai orang, Bu. Waktu proses dan waktu kita diproses sama Tuhan, tidak usah ngomongin orang. Proses itu bicara antara kita dan Tuhan, nggak ada pihak ketiga. Jadi jangan pernah noleh ke belakang. Saya hancur-hancuran karena saya ditinggalkan suami, Bu. Saya kehilangan uang karena ditipu orang, Bu. Proses itu bicara tentang kita dan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan. Bereskan dulu. Ini adalah masa dan waktu untuk jadi murid. Kita terima kuasa Roh Kudus. Kita dibereskan sama Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan. Kita mengalami pengujian demi pengujian terus. Supaya bukan jadi emas murahan. Supaya Anda dan saya jadi berlian yang berharga. Yang gak bisa direndahin oleh orang. Yang gak bisa diperbudak oleh kebutuhan. Yang tidak bisa lagi diintimidasi oleh iblis. Kita harus jadi berlian. Pergilah ke tukang emas, saudara. Tanya bagaimana caranya bikin berlian. Susah. Itulah kenapa berlian harganya mahal, toh? Itulah emas tua harganya mahal, toh? Karena prosesnya susah. Harganya juga mahal. Bikinnya juga penuh dengan kehati-hatian. Kecil. Tapi mahal harganya. Biarkan kita yang kecil. Biarkan kita yang gak berdaya ini. Tapi kita berkualitas. Hidupmu dan hidupku harus berkualitas. Orang berkualitas itu tuh mampu mengucap syukur. Orang berkualitas itu mampu mengagungkan Tuhan dalam tekanan. Orang berkualitas itu tidak gampang diintimidasi oleh siapapun. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Iblis berusaha untuk melukai hatimu. Iblis berusaha menyeret engkau untuk masuk ke dalam lembah. Supaya apa? Stres terus, frustrasi terus, supaya engkau jauh dari Tuhan, supaya engkau gak punya gairah buat Tuhan, supaya engkau gak mau. Udah gak mau lagi doa. Doa itu bukan doa hafalan. Doa itu adalah perkataan kita. Dari hati yang paling dalam ini, kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku cinta Engkau.
Ketika tekanannya besar, engkau hanya mampu mengatakan, Tuhan aku cinta engkau. Tuhan aku mengasihi engkau. Nggak ada doa secara spesifik. Jadi jangan terkecoh sama doa mesti 7 kali, doa mesti 41 kali, doa mesti 9 kali. Gak ngaruh. Doa itu bukan mantra. Doa itu adalah ucapan hatinya Tuhan. Doa itu adalah membesarkan kuasa Tuhan. Doa itu adalah pengagungan kepada Tuhan. Kamu mau ngucapinnya 7 kali kek, 10 kali kek, 41 kali, 100 kali, gak ngaruh. Kalau kuasa Tuhan gak turun atasmu, gak ngaruh. Karena tujuan Tuhan bukan tentang mujizatnya. Ojo salah, saudara. Banyak orang terkecoh, kamu kalau doa mesti berapa kali supaya mujizat terjadi. Buat Tuhan bukan itu poin utamanya. Poin utamanya itu ini loh, perhatikan ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tuhan ingin Anda dan saya itu jadi saksi. Fokusnya bukan kepada mujizat. Jadilah saksi. Supaya di dalam tekanan itu engkau bisa memberitahukan kepada banyak orang di luar sana bahwa aku mengenal siapa Yesus. Aku tahu sungguh bahwa hatiku dipulihkan Tuhan. Aku bisa mengampuni karena kasih Yesus. Aku bisa memberkati orang yang menipuku karena kasih Yesus. Aku bisa sembuh dari sakitku karena kasih Yesus. Ini loh, penting. Gak ada tau di sini disebutin sama Tuhan tentang mujizat. Mujizat itu bonus. Engkau sembuh dari sakit itu bonus. Keadaan keuanganmu pulih itu bonus. Waktu saya diproses oleh Tuhan dari utang. Supaya apa? Saya dimuridin sama Tuhan, dididik, diproses, waktunya tidak enak, supaya masa dan waktu itu mengubahkan saya bagaimana bisa bersyukur dalam tekanan. Gara-gara utang itu, akhirnya saya belajar apa? Belajar bersyukur. Jadi besok-besok kalau ada ujian lagi tentang keuangan, saya bisa mengucap syukur. Besok-besok kalau lagi ada tekanan kehidupan, saya bisa berhemat, saya bisa mengelola berkat Tuhan dengan benar, ora sembrono. Nggak dikit-dikit pinjaman online, kartu kredit, pinjaman online, kartu kredit. Hidup itu tuh bukan melulu tentang utang. Bagaimana berpengharapan kepada Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Seringkali kita itu melihatnya kebutuhan. Nggak melatih diri untuk berpengharapan kepada Tuhan. Sabar. Pinjaman online itu bukan jawaban Tuhan. Bukan solusi. Anda memasukkan diri Anda ke lubang singa. Mati loh. Itulah fungsinya masa dan waktu itu diproses. Supaya besok-besok, kalau ada tekanan lagi, engkau bisa mengatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nah, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan ujung bumi. Ini bicara tentang apa? Engkau jadi saksi di keluarga. Jadi saksi di teman-temanmu. Orang-orang yang gak kamu kenal. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Cara engkau hidup dilihat sama orang lain. Cara engkau hidup dipandang sama orang lain. Makanya ketika pasanganmu belum bertobat, biarkan engkau jadi saksi. Biarkan saja, orangnya gak mau doa, yuk biarin. Masuk surga gak gandeng-gandengan tangan. Biarkan saja. Tapi, doakan. Waktu engkau berada di kamar, engkau sendiri gitu berdua dengan Tuhan. Engkau lagi doa. Tuhan, aku berdoa untuk pasanganku. Pasanganmu mungkin dibawa sama WP Gombel sana. Mungkin belum kembali ke rumah. Kau katakan, Tuhan, aku mengasihi pasanganku.
Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, sebutin pasangannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia suami yang baik. Dia suami yang taat. Aku katakan ya Tuhan, mulai pagi hari ini terbuka telinganya, terbuka mata hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap selaput yang menutup dalam hidupnya, aku berkatakan dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus terbuka. Ya Tuhan, ada hujan pertobatan untuk pasanganku. Nah, waktu engkau berdoa seperti itu, belum terjadi mujizat, oh gak apa-apa. Karena pisau diasah nggak mungkin sekali doang kan? Bagaimana caranya pisau itu tuh tajam? Diasah berkali-kali. Nggak cuma sekali, kalau cuma geser gini, ya nggak mungkin. Harus digosok terus sampai tipis lah pisau itu supaya bisa tajam. Gosok terus. Anda dan saya perlu digesek sama tekanan, dihimpit sama keadaan. Anda dan saya perlu namanya dihancurkan, mengalami satu perapian. Supaya apa? Timbul seperti emas. Tadi saya katakan emas harganya larang. Bukan emas murahan, bukan emas muda. Tapi yang berkualitas. Berkualitas sebagaimana berlian. Supaya kita semua jadi saksi. Fokusmu jangan pada mujizat, jadi saksi. Nggak mungkin loh Tuhan tolong tuh nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sakit-sakitan, nggak mungkin. Tuhan biarkan kita kekurangan terus sampai nggak bisa makan, nggak mungkin. Karena seringkali yang membuat keadaan kita tidak berubah, karena kita nggak mau dididik. Masa dan waktu yang ditetapkan Tuhan itu nggak kita ambil dengan sempurna. Gunakan kesempatan waktu di proses ini, belajarlah banyak. Waktu saya kehilangan pekerjaan, waktu Tuhan suruh saya punya usaha saya tutup, emangnya dipikir saya itu nggak gampang? Nggak gampang, saudara. Karena untuk dinolkan sama Tuhan, itu nggak gampang. Loh nanti keluargaku gimana? Loh nanti kami makan apa? Loh nanti terus bagaimana? Kalau Tuhan udah tetapkan masa dan waktu itu, pakailah itu kesempatan untuk apa? Diam, manut, ikut, nurut. Nah sekarang, saya sudah bisa menyaksikan untuk Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ujung bumi. Saya nggak mungkin bisa ketemu Anda semua di live ini kalau saya nggak diproses lebih dulu. Saya bisa ngajar kepada Anda semua pagi hari ini karena apa? Tahunan yang lalu saya diproses, saya dibentuk, saya diajar, saya mengalami ketekanan, saya mengalami hambatan, tawanan dan lain sebagainya itu. Supaya apa? Saya ketemu saudara, saya bisa ngomong seperti ini. Supaya hidup kita nggak sama. Ya, prosesnya nggak cuma tahun-tahun kemarin aja, saudara. Makin hari makin dididik. Makin hari makin dibentuk. Amin. Ya, harus berubah. Berubah dulu. Sembuh itu tuh puji Tuhan. Keadaanmu pulih. Keuanganmu pulih, itu puji Tuhan. Tapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ada kasih ilahi itu turun. Membuat engkau merdeka sekali. Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku percaya kepadamu. Wah. Makanya jangan heran. Waktu puasa hari pertama, hari kedua, wah tekanannya dahsyat banget. Saya membaca DM dari beberapa orang yang ikut puasa gitu ya. Bu, tekanannya kok dahsyat banget. Puji Tuhan. Makin doa, makin kencang. Karena doa puasa itu tuh lebih banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa puasa itu banyak sekali kita melakukan pujian penyembahan. Waktunya kita dikuatin lagi sama Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini, ayo, kita udah selesai. Sama-sama kita minta pengurapan Roh Kudus. Anda dan saya harus hidup dalam pengurapan. Anda dan saya jadi murid yang diurapi oleh Tuhan. Tapi syaratnya adalah
masa dan waktu itu. Waktu kita diproses. Ayo ucap syukur. Ampuni orang lain. Berkati orang lain. Terus. Sampai jiwamu mengalami ketenangan. Dan kuasa Tuhan turun atasmu. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Come on. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Koraba sikara wala 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 wala. Oh ya wala 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 wala. Kiana mata karala wala 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 wala. Engkau kudus ya Tuhan. Engkau kudus ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menjalani puasa selama 7 hari ini. Kami bersyukur Tuhan kuatkan kami. Kami bersyukur kami banyak belajar Tuhan. Di masa dan waktu kami diproses. Kami jadi murid. Kami dididik oleh Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan. Kami mengalami tekanan yang begitu besar. Tapi Engkau banyak berkata-kata bagi kami ya Tuhan. Mari masing-masing ayo berurusan sama Tuhan. Ucap syukur saudara. Ucap syukur. Sekalipun keadaanmu belum berubah. Ucap syukur sama Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak perbuatan yang ajaib. Yang dahsyat. Yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh ya wala. Engkau yang mengalami sakit penyakit dengar baik. Jadi benar dulu. Karaktermu minta diubahkan terlebih dahulu. Engkau yang mengalami sakit penyakit. Karaktermu minta diubahkan Tuhan. Ayo pagi hari ini minta. Ora wasikira wala. Ampuni saya pemarah. Ampuni saya nggak bisa mengampuni. Ampuni saya yang nggak jujur soal keuangan. Ampuni saya yang suka nonton film porno. Ampuni saya. Ampuni, ayo minta ampun semuanya, minta ampun. Ora wasikira wala. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni. Ora wala. Sikira wala. Terima kasih Tuhan. Ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, Daud ditegur oleh Tuhan. Respon Daud adalah, aku salah Tuhan, ampuni aku. Daud tidak membela diri. Daud tidak bikin alasan palsu di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu dia berhadapan dengan Tuhan. Pagi hari ini, hormati Tuhan. Jangan basa-basi di hadapan Tuhan. Jangan nipu Tuhan lagi. Jangan tinggalin Tuhan lagi. Banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Raja Daud mengatakan, aku salah Tuhan, ampuni aku. Pengurapan itu turun atas Daud. Sekalipun dia jatuh dalam dosa perzinahan, tapi perkenanan Tuhan turun. Karena sikap hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum terima pengurapan daripada Tuhan, biarlah sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita semua benar di hadapan Tuhan. Ayo, minta ampun, berikan berkat, saling mengampuni. Ada pasangan suami istri, saya melihat kalian berada di saat teduh ini. Banyak rekonsiliasi pasangan, banyak rekonsiliasi. Saling memberkati, saling minta ampun. Suami istri yang unity, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Suami istri yang diberkati, kuasa Tuhan turun atasmu. Kalaupun pasanganmu nggak ada sekarang ini, engkau bisa bersama-sama dengan anakmu. Engkau bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kau kasih. Berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ampuni, aku melepaskan berkat. Ayo, pasangan yang ikut live saat teduh ini. Sama-sama. Ada suatu toko. Tokomu mengalami satu kehancuran. Ada satu lagi bisnismu mengalami satu kehancuran. Gandengan tangan sama suami istri.
gandengan tangan. Izinkan Roh Kudus mengurapi waktu Engkau gandengan tangan. Urapi kami ya Tuhan. Kami banyak salah. Jikalau perkenan-Mu turun, toko kami bisa dihidupkan kembali. Usaha bisnis kami bisa dihidupkan kembali. Ampuni kami, suami istri, ampuni. Agar supaya kami bisa hidup kembali ya Tuhan. Proses kami di masa dan waktu ini, proses kami. Untuk kami terus belajar bersyukur. Untuk kami terus belajar mengandalkan Tuhan. Ampuni kami yang banyak utang ini Tuhan. Ampuni. Kami mulai hari ini berpengharapan kepada Engkau. Ampuni, ampuni. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Ayo katakan bersama-sama. Tuhan, Allah Roh Kudus, biarlah kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami menerima pengurapan yang baru daripada Engkau. Kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang mengalami keadaan keuangan kami yang gak baik-baik aja Tuhan. Kami terima pengurapan keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pengurapan kesembuhan atas sakit penyakit. Kami terima pengurapan kesembuhan untuk keluarga-keluarga. Kami terima kesembuhan untuk anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami ya Tuhan. Anak-anak kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Urapi kami pagi hari ini dengan pengurapan yang baru. Ini kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami minta pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Allah turun. Apapun yang kami kerjakan, Kau Tuhan buat Allah menjadi berhasil. Semua yang kami kerjakan sempurna karena tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu berlimpah-limpah-limpah, diberkati segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan membuat berhasil. Oleh kedua tanganmu banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami pemulihan, banyak orang mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yes. Terus banyak praktek ya. Sekalipun puasa kita ini hari yang terakhir, terus pakai kuasa ilahi untuk bekerja, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk berdoa lebih kuat lagi ya. Kita ketemu besok pagi semuanya. Shalom, shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Yes, ya. Yeah.